Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rifka Taskianufus dengan INFI 8424029. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai basic Excel untuk UTS mata kuliah praktik basis data SQL. Yang pertama, pada bagian call reference, di sini kita akan mengetahui beberapa total diskonnya. Pertama kita ketik sama dengan, kemudian kita klik harga awal, dan kita kali dengan diskon. Kemudian kita kunci dulu dengan Fn dengan F4. Kemudian klik enter. Setelah itu kita klik dua kali pada kanan bawah. Langsung muncul ke seluruh bagian ke bawahnya. Kemudian yang bagian di sini juga sama dengan harga awalnya dikali dengan diskon, kemudian F4. Lalu enter, kemudian kita klik dua kali pada bagian bawahnya lagi. Untuk yang ini juga sama dengan harga awal dikali dengan diskon, kemudian Fn dan F4. Enter. Kemudian kita akan lanjut ke flash fill. Kemudian kita lanjut ke bagian flash fill. Di sini kita ketikkan ATS, spasi, tanda strip, atasan, spasi dan tanda strip lagi, t-shirt. Terus kita enter. Kemudian di bagian ATS atasan ini kita klik Ctrl E. Kemudian semuanya sudah terdapat sesuai dengan kategori, kode, dan juga nama produknya. Selanjutnya kita akan ke number format. Untuk bagian number format, kita akan mengubah harga barunya menjadi ada simbol rupiahnya. Pertama, kita blok dulu bagian harga baru. Kemudian kita ke bagian general. Kita ubah menjadi currency. Sini sudah ada lambang rupiahnya dan juga kalau kita ingin mengubah angka nolnya ini untuk hilang, kita bisa lakukan dengan blok dulu semuanya. Kemudian kita ke bagian general lagi, tapi kita ke bagian more number format. Di sini kita pilih custom, kemudian kita ketikkan tanda pagi. Kita ketikkan RP, kemudian tanda pagar, titik, tanda pagar, 0. Kemudian kita klik OK. Di sini sudah ada harga baru dengan lambang rupiah tanpa 0 di belakangnya. Selanjutnya kita akan ke date. Di bagian date, kita langsung ke bagian total hari. Di sini kita ketik sama dengan project end data dikurang project start data. Kemudian kita enter, hasilnya langsung ada 8 hari. Kemudian untuk tanggal lahir, kita ketik sama dengan, kita klik tanggal mulai, kemudian ditambah dengan durasi. Kita enter,
tanggal akhir pada 10 Oktober, 10 Juli 2022. Untuk 90 hari yang lalu, ini sama dengan tanggal dikurangi 90. Untuk yang 90 hari kemudian, kita klik sama dengan tanggal ditambah 90. Kemudian pada waktu, kita ketik sama dengan to check out dikurangi to check in. Kemudian untuk mengetahui tanggalnya, pada bagian date, kita klik date, sama dengan date, buka kurung, pada bagian year, terus titik koma, bagian month, titik koma lagi, ke bagian day. Kemudian tutup kurung, klik enter. Dan kita klik dua kali pada kanan bawah. Untuk bagian ini kita ketik sama dengan year, buka kurung, klik pada bagian date, kemudian kita enter. Kita bisa klik kanan dua kali untuk mempercepat. Di bagian month juga sama dengan month, buka kurung, tutup kurung, enter. Klik kanan dua kali lagi. Di day juga sama. Di bagian date, kita tutup kurung, enter. Di bagian time, kita bisa sama dengan time, buka kurung, di bagian hour, titik koma, minute, titik koma, second. Kemudian kita tutup kurung, enter. Oh, salah. Kita sama dengan time, hour, titik koma, minute, titik koma, second. Kita enter. Kemudian kita klik kanan dua kali. Untuk mengetahui hour, kita klik sama dengan hour, buka kurung, kita klik pada bagian time, tutup kurung, enter. Kemudian kita klik kanan. Di bagian minute juga sama. Klik pada bagian time, tutup kurung, enter. Bagian second, sama seperti sebelumnya. Klik kanan dua kali. Dan kita lanjut ke bagian get if. Kita klik sama dengan
with if, dalam kurung kita ke bagian lahir, kemudian titik koma ini, kemudian titik koma lagi, Y. Kemudian kita tutup kurung. Kita ulangi untuk bagian get if. Di sini sama dengan get if, buka kurung, tanggal lahir, titik koma, hari ini, titik koma, dalam tanda petik Y, kemudian kita tutup kurung. Kita bisa tarik ke bawah. Untuk yang bulan, kita get if, tanggal lahir, titik koma, hari ini. Hari ini, kemudian tanda petik YM. Kita tarik ke bawah. Untuk bagian hari, kita sama dengan get if, buka kurung, tanggal lahir, titik koma, hari ini, titik koma, tanda petik MD. Kita tutup kurung, enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita akan ke bagian sort filter. Di bagian sort filter, kita tinggal ketik Ctrl A, kita pilih salah satu, kita Ctrl A, ke bagian data, kemudian kita ke bagian filter. Sudah jadi kita bisa melihat beberapa di bagian kategori nama produk maupun harga awal. Kita bisa filter melalui ini. Kemudian kita ke bagian subtotal, kita klik, kemudian kita Ctrl A, kita ke bagian data, kita klik di outline, kemudian ke bagian subtotal. Sini kita pilih kategori, sum, kemudian di harga awal. Lalu kita klik OK. Ini sudah terdapat total harga awal di masing-masing kategori, seperti atasan, bawahan, gaun, aksesoris, dan juga pakaian olahraga. Selanjutnya kita akan ke bagian text to column. Di bagian text to column kita bisa langsung Ctrl A, kemudian kita bagian data, kita klik text to column, kita next, kita bagian sini kita pilih tab dan koma, kemudian kita bisa next lagi, dan finish. Kemudian untuk mengurutkan ini semua, kita Ctrl A lagi, kita ke bagian data dan bagian sort. Kita bisa shortnya by nomor ataupun kategori dan lain-lain. Di sini kita pilih nomor. Kita klik OK. Nah, di sini sudah urut sesuai dengan nomor dari 1 sampai 25. Kemudian kita lanjut ke find and replace. Di find and replace ini kita memudahkan untuk mencari dan memindahkan bila nanti datanya dalam jumlah yang banyak. Pertama kita pilih salah satu, kita langsung Ctrl H, kita bisa kita ganti misalnya
bawahan menjadi ATS. Kemudian kita replace. Ini sudah terlihat berubah bawahan menjadi ATS. Kemudian kita find, kita cari aksesoris. Find all, ini sudah terlihat. Bila nanti kita mendapat data yang banyak, maka akan lebih mudah mencari lewat find and replace ini. Kemudian selanjutnya kita akan lanjut ke copy paste. Kemudian kita lanjut ke bagian copy paste. Di sini kita akan mengcopy harga awal ke bagian diskon di sebelahnya. Kita blok dulu harga awal. Kemudian kita Ctrl C. Kemudian kita copy di Ctrl V di bagian untuk copy paste ini kita bisa copy paste harga awal, kemudian muncul diskonnya di sini. Kemudian kita lanjut ke free space. Di sini untuk mengunci bagian-bagian tertentu. Kita mungkin bisa klik salah satu atau kita blok. Misalnya kita blok tanggal transaksi. Kemudian kita ke free space, ke bagian free space. Sini sudah kekunci. Jadi lebih memudahkan kita bisa mencari datanya jika dikunci seperti ini. Selanjutnya kita akan ke kalkulasi. Sekarang untuk di bagian kalkulasi kita akan menghitung beberapa rumus mulai dari sum, average, mean, max, count, sama count A dengan beberapa rumus berikut untuk nilai-nilai yang ada di sum. Pertama mulai dari sum, kita ketik sama dengan sum, terus buka kurung, kita blok bagian nilai di sini. Baru kita tutup kurung. Lalu kemudian enter. Selanjutnya di average, kita ketik sama dengan average, buka kurung, kita blok lagi bagian nilai, tutup kurung, baru enter. Kemudian di bagian mean, sama dengan mean, buka kurung, kita blok lagi, tutup kurung, baru enter. Bagian max juga, tutup kurung, enter. Sekarang untuk bagian count, kita blok bagian nilainya juga,
Tujuan count up. Selanjutnya kita akan lanjut ke simbol. Baik, sekarang kita akan lanjut ke bagian simbol. Di sini kita akan menghitung, pertama-tama kita akan menghitung subtotal. Kita ketik sama dengan, kemudian klik harga satuan dikali dengan jumlah beli. Kemudian kita enter, kita klik 2 kali bagian kanan bawah untuk mempercepat. Kemudian nilai diskon kita ketik sama dengan, kemudian subtotal dikali dengan nilai diskonnya. Kita klik kanan bawah untuk mempercepat. Kemudian harga setelah diskon kita ketik sama dengan klik subtotal dikurangi dengan nilai diskon. Kemudian enter. Kita klik pojok kanan bawah. Untuk total bayar kita sama dengan harga setelah eh, harga setelah diskon ditambah dengan biaya admin. Enter. Klik pojok kanan bawah lagi. Harga rata-rata per item itu sama dengan total bayar dibagi dengan jumlah beli. Enter, baru kemudian klik pojok kanan bawah. Volume dus ini cukup mudah, tinggal kita sama dengan, kemudian klik di sisi dus, kemudian kita pangkatkan dengan angka 3. Enter, kemudian kita klik pojok kanan bawah untuk melihat hasilnya. Selanjutnya kita akan ke bagian if dan not if. Untuk yang terakhir kita ke bagian if. Di sini kita akan pertama-tama akan menghitung status stok. Pertama kita ketik sama dengan, klik ketik if, buka kurung, stok saat ini lebih kecil dari stok minimal, titik koma, kemudian tanda petik, restock, kemudian tanda petik, titik koma, if lagi, kita buka kurung, stok saat ini lebih besar sama dengan stok minimal, titik koma, tanda petik aman, tanda petik, kemudian tutup kurung 2 kali, enter. Kemudian kita klik kanan pojok 2 kali. Untuk klasifikasi harga, kita rumusnya adalah sama dengan if buka kurung harga satuan
lebih kecil 50.000. Hmm. Titik koma, tanda petik mahal, kemudian tanda petik lagi, titik koma, if, buka kurung, harga satuan lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan 15.000, titik koma, tanda petik sedang, titik koma, tanda petik murah, murah, kemudian kita enter. Kemudian kita klik kanan dua kali untuk urgent order. Itu sama dengan if, buka kurung, dan buka kurung, kategori sama dengan tanda petik sembako, titik koma, stok saat ini lebih kecil dari stok minimal, tutup kurung, titik koma, tanda petik urgent, tanda petik, titik koma, tanda petik strip, tanda petik, kemudian tutup kurung, enter. Kita klik dua kali untuk OTS basis.sql sudah selesai. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.